Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan melakukan sosialisasi mengenai perbandingan antara KUHP WPS dan KUHP Nasional sebagai pengganti tugas UAS pada mata kuliah hukum pidana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pada kali hari ini, di sore hari ini, kami dari Fakultas Hukum Mata Kuliah Hukum Pidana dari kelompok 7 akan mensosialisasikan tentang materi perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru. Semoga kakak dan ayu-ayu di sini dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan umumnya tentang aspek hukum di Indonesia ini. Mungkin daripada lama-lama, kita juga agak terburu-buru ini karena lantai 2 mau ditutup ya. Jadi langsung saja kita ke pemateri pertama. Langsung saja mungkin. Terima kasih moderator. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang tujuan pemidanaan, yaitu tujuan pemidanaan dalam perbandingan antara KUHP WPS dan KUHP Nasional. KUHP WPS yang cenderung lebih menekankan pemberian efek jerah dan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan. Nah, kalau KUHP Nasional bertujuan pemidanaan secara eksplisit, misalnya dalam pasal 51 yang menyebutkan pencegahan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum sebagai perlindungan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke materi pidana. Langsung saja mungkin pemateri kedua. Oke, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik teman-teman, di sini tuh aku bakal ngejelasin pidana. Sebelum masuk lebih dalam, pidana tuh apa sih? Pidana itu adalah sanksi atau nestapa atau yang sering kita sebut penderitaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum gitu. Lalu perbandingan antara KUHP WPS sama KUHP Nasional itu terdapat pada pasal 10, di mana pada KUHP WPS itu mengatur pidana klasik atau yang sering kita sebut sebagai pidana mati. Pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan kalau pada KUHP Nasional itu lebih ke sistem modern gitu, atau yang sering kita sebut sebagai penjara, tutupan, pengawasan, kerja sosial, dan denda. Serta di dalam KUHP yang baru ini, dia tuh pidana matinya tuh diatur secara terpisah. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja ke pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum melalui perbandingan antara KUHP WPS dan KUHP Nasional. Jadi, subjek hukum pada KUHP WPS itu diatur pada pasal 59 KUHP, di mana belum diakui bahwa badan hukum termasuk ke dalam subjek hukum pidana secara langsung. Sehingga hanya orang perorangan yang dapat dipidana. Nah, kalau pada KUHP Nasional, diakuinya badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini ditekankan pada pasal 45 sampai pasal 50. Artinya, perusahaan dapat langsung dijatuhi pidana. Misalnya, pidana denda atau tindakan tertentu, seperti pembekuan izin atau perbaikan terhadap dampak yang ditimbulkan daripada tindak pidana tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kemudian berikutnya materi tentang asas legalitas. Di sini saya akan menjelaskannya. Asas legalitas pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dipidana jika ada aturan yang mengatur perbuatannya terlebih dahulu. Jadi sederhananya, jika tidak ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu, tetapi ada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dapat jatuhi hukum. Dalam KUHP lama, asas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan bersifat sangat ketat. Hanya hukum tertulis yang boleh menjadi dasar pemidanaan, sehingga hukum adat atau aturan tidak tertulis tidak diakui. Sebaliknya, pada KUHP Nasional baru ini tetap mempertahankan asas legalitas, tetapi diperluas agar sesuai dengan karakter hukum Indonesia. Pasal 1 ayat 1 masih menegaskan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana jika diatur sebelumnya.
Namun pasal 2 menambah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau living law atau kebiasaan atau hukum adat yang memenuhi syarat tertentu. Artinya, hukum tidak tertulis dapat berlaku sebagai dasar pemidanaan. KUHP nasional juga menegaskan bahwa penafsiran tetap tidak boleh analogi, tetapi boleh dilakukan secara ekstensif selama tidak merugikan pelaku. Baik, sudah. Oke, ke pemateri kelima, langsung saja mungkin. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pemaafan hakim yang memberikan hakim untuk memberikan maaf kepada terdakwa bersalah yang terbukti bersalah. Baik, di sini perbandingan antara KUHP WVS dan KUHP nasional yang dimana KUHP WVS tidak memberikan pemaafan hakim, sedangkan di KUHP nasional memberikan kewenangan hakim untuk membebaskan terdakwa. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, tadi tentang pembahasan dasar-dasar tentang tujuan, pidana, asas, pemanfaatan, serta subjek. Sekarang kita ke materi yang agak lebih dalam lagi, yaitu tentang poheng atau percobaan tindak pidana, delneming, penyertaan, residip, pengulangan, serta summon loop, perbarengan. Dan materi-materi ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya di sini. Langsung saja mungkin materi poheng. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poheng atau percobaan dalam tindak pidana. Jadi poheng ini adalah percobaan melakukan kejahatan. Nah, seseorang itu yang sudah berniat untuk melakukan tindak pidana dan sudah melakukan tindak pidana meskipun tindak pidana itu belum selesai atau terhenti di luar daripada kehendak pelaku itu sendiri, maka itu termasuk ke dalam poheng. Dan apakah poheng dapat dijatuhi pidana? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena sudah terpenuhi dua aspek di sini. Yang pertama itu adalah aspek daripada niat pelaku, dan yang kedua itu adalah aspek daripada tindak pidana meskipun tindak pidana itu belum selesai dilakukan. Nah, selanjutnya saya masuk ke materi residif. Oke, jadi residip itu sendiri adalah pengulangan tindak pidana yang dimana seseorang yang sebelumnya telah dihukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oke, selanjutnya delneming. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang delneming, yaitu berunjuk pada penyertaan atau ikutan seseorang dalam melakukan tindak pidana, baik secara tidak langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pemateri. Oke, di sini saya akan menjelaskan summon loop. Summon loop itu adalah perbarengan tindak pidana, teman-teman. Jadi di mana seseorang kalau dia melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori summon loop. Kenapa? Karena jika ada keputusan tetap, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai kategori summon loop. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Selesai sudah sesi pembahasan kita pada hari ini. Mungkin sesi selanjutnya tak kalah seru juga, atau mungkin teman-teman sini udah mulai bosen ya. Jadi langsung saja kakak-kakak atau ayu-ayu mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang kami sampaikan ini. Nah, silakan perkenalkan namanya, dari fakultas mana? Tegak, Kak? Berdiri. Boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Adrian, saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Jadi saya ingin bertanya, misalnya seseorang atau bisa kita panggil saja Abel, di mana Abel ini melakukan tindak pidana, tapi dia ini dalam keadaan yang setengah sadar begitu, atau ada gangguan kepribadian. Nah, apakah Abel ini masih bisa dikenakan sanksi berdasarkan dengan penindakannya, walaupun dia ini masih tetap dalam keadaan setengah sadar gitu, Kak? Bagus ya pertanyaannya ya. Mungkin langsung saja pertanyaan kedua, ada yang mau menanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagis Putri Agung dari Fakultas Pertanian. Kakak tadi udah jelasin tentang pemaafan hakim ya. Nah, itu aku mau nanya, kapan sih konsep ini tuh bisa diterapkan dan apakah bisa menghapus seluruh sifat yang melawan hukum dari perbuatan? Makasih.
Terima kasih teman-teman ya yang udah mau nanyain pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu jika Abel sebagai individu melakukan tindak pidana ringan namun memiliki gangguan kepribadian yang tidak menghilangkan kesadaran penuh, apakah Abel tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Nah, jadi dalam kasus ini Abel tetap dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya jika gangguan kepribadiannya itu tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Jadi, meskipun dia memiliki gangguan kepribadian, namun kan itu tidak secara menyeluruh. Jadi dia masih dapat bertanggung jawab. Maka bukan menghilangkan kesadaran hukumnya, ia tetap merupakan subjek hukum pidana yang sah, meskipun gangguan tersebut dapat menjadi alasan pemaaf atau meringankan hukuman. Jadi, simpelnya adalah tidak menghilangkan hukuman, tetapi hanya mengurangi hukuman daripada gangguan kepribadian tadi. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Balkils. Jadi, hakim dapat menerapkan pemaafan hakim jika perbuatan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, namun menjatuhkan pidana tidak adil dan substansi. Terdapat alasan meringan luar biasa, seperti keadaan pribadi pelaku, kesalahan yang sangat ringan, atau dampak sosial yang minimal. Jadi, pemaafan hakim tidak menghapuskan sifat melawan hukum, tetapi hanya menghapuskan pemidanaannya. Mungkin itu saja. Oke, bagaimana teman-teman jawaban-jawaban dari rekan-rekan saya? Apabila ada yang kurang puas atau mau ditambahkan, boleh? Udah cukup ya? Udah cukup. Ya. Ya, mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin kami akhiri juga karena teman-teman di sini mau ada kerjaan lain lagi ya mungkin. Sebelumnya kami terima kasih banyak udah mau nyempatin waktunya. Terima kasih banyak udah nganggu waktunya. Kami akhiri bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian itu saja video sosialisasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan.